Tante. Halo, Assalamualaikum, Tan. Suara kita kedengeran nggak ya, Tan? Waalaikumsalam, kedengaran Mbak. Halo, Tante. Ya, Halo Tan. halo juga. Tante, maaf ya ganggu ya Tan. Ya nggak apa-apa. Ya, Oke, maaf nggak apa juga. ini aku langsung mulai ya Tan. Iya, langsung Ya buka boleh. aja. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dan buat Tante juga. Terus sebelumnya makasih Tante udah bisa ngeluangin waktunya buat wawancara ini. Gitu. Ya, Terus di sini kita mau perkenalan ya Tan. Aku Ya. Sonia, yang tadi chat Tante. Terus ada teman Ya. aku yang di pojok Ya. Cantika. Terus sampingnya Cantika. ada Anggi. Terus sini ada Bintang lagi off cam. Terus kami juga mohon izin untuk melakukan wawancara biar untuk mengetahui perkembangan yang Sandrina miliki setelah dinyatakan memiliki hambatan pendengaran ya Tan. Ya, Lanjut aja langsung awalnya. Kita mau tahu dulu nih Tan, biodata Sandrina nih, kayak nama lengkapnya, tempat tanggal lahir. namanya Sandrina Nurmalasari. Lahirnya tanggal 19 Mei 2009. Tahun ini 13 tahun ya Tan. 13 tahun, ya. Terus sekolah di mana Pak? Gimana? Sekolah di di mana? di SLBN Negeri Depok. SLBN Depok Negeri. SMP Ya. LP ya, Tan? Ya, SMP LB ya. Bertanya ya Tan, sebelumnya saya Boleh. Bintang. Ya. Ya, saya izin bertanya mengenai Sandrina sendiri mengalami hambatan pendengaran itu sejak kapan ya Tan? Awalnya saya juga nggak ngerti kalau dia tuh dengan pendengarannya. Awalnya gini, kok udah 2 tahun budenya gitu. Kok anaknya si Sansan kok nggak ada ini ya respon, kok dipanggil diem aja gitu. Tapi saya pikir belum waktunya, saya bilang gitu. Belum waktunya. Terus Pak RT sini kan juga suami aku bilang ke anak saya, kenapa ya Pak, coba deh Pak dibawa ke mana tuh yang di Kuitang. Ya berapa Tan? Pas dibawa. 3 tahun deh kayaknya. Itu kan 2 jadi tahun. dimasukin sekolah tunawicara kan, pikir dia nggak bisa bicara gitu. Kita nggak tahu sebelumnya kalau dia itu gangguan pendengaran. Nah terus selama di situ terus kata guru-guru yang di sana, coba deh Bu katanya gitu. Di tes BERA katanya gitu kan. Awalnya saya nggak ngerti kan harus tes BERA di mana, di RSCM. Di sana saya tes BERA RSCM, ternyata kata dokternya, ya Bu ini ada gangguan pendengaran kata gitu. Tapi DB-nya di bawah 100 sih waktu itu. Terus katanya ya jalan satu-satunya dia harus pakai alat seperti itu kata dokternya. Boleh tahu Tan, Ya. sejak periksa itu dokter mengatakan penyebab hambatan pendengarannya dari Sandrina itu apa ya? Saya bilang sih gini, kurang terdeteksi kata bilangnya sih seperti itu. Tapi kadang-kadang saya suka ingat lagi begini, apakah dulu saya pernah kan lagi awal hamil, aku kan nggak ngerti kalau lagi hamil sakit kayak campak gitu ya. Saya lagi ingat-ingat, dulu kan aku nggak ngerti seperti itu. Mas Tan, kalau untuk sekarang kemampuan dengar dari Sandrina sendiri itu bagaimana ya Tan? Apakah dia masih bisa mendengar sedikit suara atau sudah tidak sama sekali? Dulu sih dia pernah bilang sedikit jauh katanya gitu. Pakai alat dia nggak nyaman. Jadi bentar-bentar dilepas gitu. Nggak dipakai lagi berarti. Nggak mau dari awal beli pakai cuma sebentar. Jadi selama pakai itu tuh jadi bertambah nggak, Tan, fungsi ininya? Fungsinya. Jadi kayak perubahannya pas dia pakai alat itu apa? Nah lagi pakai alat itu memang sih ada sedikit tapinya jauh dibilang gitu dengar. Tapi dia nggak nyaman. Jadi Nggak nyaman. Berarti sekarang Sandrina ini sehari-harinya gimana sih, Tan, komunikasi sama tante, sama keluarga? kalau sama kakak-kakaknya sih pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat.
Kalau saya sih kadang-kadang kalau sama saya sih kalau saya bilang nggak jelas apa deh dia tadi tulis pakai HP ditulis ini ya punya oh iya saya bilang itu. Kayak kalau dalam pembelajaran gitu Sandrina ada hambatan gitu nggak sih? Kayak penulisnya memahami bacaan atau apa gimana? Dia kalau dia bisa kerjakan sendiri dia kerjakan sendiri tapi kalau dia nggak ngerti maksudnya nanya sama kakaknya maksudnya apa gitu gimana gitu tapi kalau dia udah diterangin sekali ya dia bisa dia lanjut sendiri. Berarti buat belajar nggak ada ya kan hambatan yang bikin yang berarti gitu loh yang bikin ribet gitu nggak ada ya? Kalau dia nggak ngerti maksudnya ya dia pasti ditanya aku nggak ngerti gitu gimana kata gitu makanya diajarin pelan-pelan ngerti akhirnya gitu. Berarti ya emang agak gimana ya agak malas-malasan gitu dia kayaknya kalau untuk kebanyakan sekarang sih untuk sekarang nih kebanyakan main HP terus yang dipegang main ya HP terus yang dilihat kadang sama itu temannya paling video callan tuh sama temannya tuh teman satu sekolah anak adik ya. Jadi kalau buat sosialisasinya gitu dia selalu sama teman sebayanya gitu lancar. Kalau di rumah dia nggak mau keluar karena di rumah ini dia agak kurang gimana ya ya mungkin yang sebayanya dia nggak ada yang di bawahnya kecilan jadi dia nggak nyaman dia kayaknya lebih tertarik kalau main di rumah Lili ya temannya adiknya Lala. Nah itu di sana katanya banyak teman katanya temannya di sana mungkin agak nerima kali keadaan seperti. Jadi tapi oke kan Dan maksudnya dia nerima gitu. Tapi ya paling ada 1-2 aja sih yang dia iniin jadi lebih kadang-kadang dia lagi bete aku main karena main di bawah usia dia yang di bawahnya dia jadi yang bisa dia atur gitu loh seperti itu tapi kalau yang dia nggak dia nggak mau ya lebih banyak di rumah jadi rata-rata temennya kayak di bawah jadi temennya rata-rata di bawah umur dia ya. Iya kalau yang sebaya sama dia di sini nggak ada sih kurang makanya dia kurang makanya dia ributnya aja sampai sama ini nih kemarin belakang ini minta pindah kenapa pindah enggak aku pindah di sana banyak teman gitu pindah apa nih sekolah apa ini aku bilang pakai isyarat nggak pindah rumah pakai isyarat segitu beli rumah bilangnya beli rumah gitu kenapa di sini enak kok mintanya pindah rumah iya karena banyak temennya di sana iya karena di tempatnya Lili sana Lala adiknya tuh banyak teman katanya walaupun dia normal ya mungkin seperti itu dia kalau temannya tuh teman yang tunarungu juga gitu kan yang di sini satu ada tapi yang lainnya enggak tunarungu ada yang bukan tunarungu sih dia kenapa ya pokoknya sama sih maksudnya dia nggak bisa ngomong juga nggak dengar juga sama tapi anaknya masih kecil baru kelas 1 SD apa dia baru masuk sekolah tapi usianya udah berapa ya saya juga kurang jelas sih nggak terlalu ini di bawahnya lah ya berarti kalau komunikasi sama temennya juga pakai bahasa isyarat ya isyarat ya dia kalau sama temennya udah kalau ngerti kalau bahasa isyarat dia udah ada pokoknya kalau udah sama temennya ada HP terus nggak berhenti kalau nggak disuruh berhenti terus saja. Lalu Tan untuk Sandrina sendiri ada hambatan nggak ya dalam kegiatan mobilitas? Maksudnya? Dalam kegiatan sehari-harinya gitu ada kesulitan nggak? Kesulitan dalam hal apa nih? Untuk pindah tempat gitu Tan misal dia mau pergi ke satu tempat ada kesulitan untuk memahami. Enggak. Dia kalau diajak kemana-mana bisa diajak keluar ke ITC apa kemarin dia suka senang ke Indomaret gitu dia suka jadi dia ambil apa-apa aku mau ini ya silahkan gitu suka dia kalau diajak keluar
Tapi kadang-kadang suka mager, enggak aku malas gitu. Sama kakaknya kan suka diajak tuh, kan kakaknya suka olahraga, suka bulu tangkis, suka basket, suka renang, dia diajak nggak mau. Anaknya seperti itu, nggak tahu mageran gimana sih, Mak. Agak kurang mau kalau untuk diajak-ajak gitu. Oh iya. Berarti Kenapa? Sandrina kegiatan non akademiknya ada kegiatan lain nggak Tan di luar Nggak ada. kegiatan belajar? Belum, nggak ada. Makanya saya bingung harus diinin kemana gitu ya, disalurin kemana. Iya. Lalu Tan, kalau boleh tahu nih, dari keluarga Sandrina sendiri memberikan bentuk dukungan ke Sandrina seperti apa ya? Ya di ini terus sih sama kakaknya diajak, kamu kan suka gini, kamu kalau kamu mau kuliah nggak, katanya ada kakaknya gitu. Mau, ya udah kalau mau belajar yang rajin, kata kakaknya gitu. Ya tapi aku nggak bisa kan, aku nggak dengar, aku nggak bisa kuliah. Bisa, sambil bilang nggak bisa, kata kakaknya gitu. Suka dia maunya sih ada niat kayak gitu. Oh kayak Dikasih kakaknya banyak motivasi ya? teman. Iya, banyak, aku mau kayak Kak Ica, katanya temannya banyak, katanya gitu. Ya udah makanya kamu kalau itu diajak mau, kata kakaknya gitu. Diajak sama kakak mau, diajak ke sini mau. Males katanya gitu, males, jawabannya males mulu. Kakaknya sih selalu ngajak kalau itu. Dan kakaknya misalkan ada kita diajak nonton, dia suka kalau diajak nonton dia mau diajak ke bioskop. Ini kemarin ini lagi mau pergi katanya, kan udah SMP kali, aku mau pergi katanya, mau nonton sama temen aku. Nanti kamu bilangnya gimana? Emang kamu tahu jalannya ke sana, naiknya gimana, naik mobil, nanti kamu bilangnya gimana? Aku kasih ini aja, katanya. Aku bilang, katanya, pakai HP. Jangan HP-nya diambil sama orang, saya bilang gitu. Tapi dia ada kemauan sih untuk dia mau pergi sama berdua sama temennya gitu. Tapi saya masih nggak kasih, saya nggak berani kasih. Iya. Kita takut saya masih, karena kan kayak gini gitu, anaknya kan belum ya, saya khawatir aja sih, banyak orang jahat kan sekarang seperti itu. Berarti untuk Sandrina dampaknya itu apa ya Tan? Kalau setelah mengalami hambatan pendengaran gitu, ada dampaknya nggak Tan? Dampaknya sih ya, kalau saya sih ya cuman ini aja, nggak kurang pendengaran aja sih. Untuk yang lain-lainnya dia aktif kok, bisa menjalani semuanya, bisa kayak ya dibantu saya, terus ya bisa nyuci piring, bisa ngapa-ngapain, bisa beberes, rajin banget sih. Kalau suruh ngapa-ngapain bisa. Nggak, dampaknya sih ya cuman kekurangannya cuman nggak dengar aja sih. Suka ngomong sendiri ya, anak seperti itu ya, ngaca tapi sambil ngomong sendiri. Kadang-kadang di tempat tidur, kamu ngomong sama siapa gitu, enggak gitu, masih suka ngomong sendiri. Tapi kan kalau Sandrina kayak mengeluarkan suara atau lagi ngomong sendiri gitu, artikulasinya jelas nggak Tan? Maksudnya apa yang dia ucapin tuh, oh begini nih kita ngerti nih apa yang dia ucapin gitu. Dia kalau ngomong sendiri nggak ada suaranya. Ya jadi kayak ngaca aja gitu ya. Ya, kalau untuk teriak kenceng sekali banget. Oh, Bisa teriak kenceng kayak ya kenceng banget kalau teriak. Kalau ngamuk tuh marah-marah, waduh, suka nendangin yang ada di kayak pintu gitu, dan ditenang-tenang tidak bisa. Itu kalau marah karena apa Tan? Gak diturutin? Arahnya emosian. Nggak mau, dia harusnya dibaik-baikin. Kalau ngomong, dia ini ya. Tapi kalau kita nyuruhnya, kalau cepet-cepet dia nggak mau. Memang dia ininya kan lambat, dia lama deh kalau disuruh kakak. Jadi kalau itu mesti dirayu, mesti dibaik-baikin. Ya tapi tetap aja lama sih. Ya kita yang harus sabar. Gitu. Tan, jadi kayaknya pertanyaannya sampai situ aja. Terus waktunya juga udah selesai. Oke deh, ya baik. Terima kasih banget ke Tante udah mau Ngeluangin waktunya gini. Ya Mbak. Ya, makasih juga. Makasih banyak ya, Tan. Iya, sama-sama Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.